rumus sum if. Rumus sum if digunakan untuk menjumlahkan data bersifat numerik yang memenuhi kriteria tertentu. Kriteria ini adalah ditentukan sendiri. Bentuk penulisan sum if adalah sebagai berikut, di mana rank digunakan untuk menentukan rank nilai yang akan diuji. Kriteria digunakan untuk menentukan kriteria. Sum rank merupakan data yang akan dijumlahkan. Untuk mempersingkat waktu, kita akan mempraktekkan soal ini. Caranya sama dengan sum if. Jadi kita bisa seperti mengikuti bawah ini atau kita menggunakan fungsi tabel. Nah, seperti ini. Ranknya adalah bisa kita blok semua data atau kita mulai dari sini. Kriterianya adalah laki-laki. Kita bisa ketik huruf L-nya atau kita ambil salah satu hurufnya. Sum rank-nya itu adalah yang ini, semua jumlahnya. Kalau sudah, oke. Nah, kita mulai yang kedua. Cara yang kedua, ini untuk mencari yang perempuan. Sum if sama seperti tadi. Nah, titik koma, kriterianya perempuan. Kita coba buat manual. Dia harus, kalau huruf harus menggunakan petik 2. Sum rank-nya adalah ini. Jika sudah, enter. Contoh berikutnya adalah kita akan melihat data penjualan. Nah, rumus sum if ini bisa digunakan untuk mencari jumlah barang yang terjual, misalnya dalam waktu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Biasanya data penjualan itu banyak sekali. Nah, dengan rumus sum if akan mempermudah kita untuk merekap berapa barang yang terjual. Nah, contohnya, ini adalah datanya. Misalnya dalam bulan April ini sampai dengan tanggal 10 ini, kira-kira LCD terjual berapa jumlah? Nah, menggunakan rumus sum if. Oke, sama dengan sum if, buka kurung, rank-nya adalah ini. Kita kunci menggunakan F4 atau Fn F4. Titik koma, kriterianya yang ini karena kita mau cari LCD. Titik koma, sum rank-nya adalah semua jumlah ini. Kita kunci juga. Kenapa kita kunci? Karena kita nanti berikutnya setelah LCD kita akan mencari laptop, hard disk, dan RAM. Kita kunci. Nah, seperti ini. Tinggal kita copy ke bawah. Bisa kita lihat ini total keseluruhan 58, maka kita coba jumlahkan ini juga 58. Contoh berikutnya adalah dengan rumus sum if akan memudah pekerjaan kita di bidang akuntansi, yaitu penerapan tentang merekap jurnal. Oke, ini adalah data jurnal selama 1 bulan. Nah, jika data kita, jurnal kita ada banyak, untuk mempermudah kita melihat berapa total debit, misalnya kas dalam bulan tersebut sebelah debit atau sebelah kredit, maka rumus kita yang kita gunakan untuk membuat rekapitulasi adalah menggunakan rumus sum if. Misalnya akun kas, dalam 1 bulan ini total kasnya ada berapa. Nah, sebelumnya kita belum menggunakan nembok. Untuk contoh soal sum if kali ini, untuk mempermudah kita ingin menggunakan rumus sum if menggunakan nembok. Oke, kita coba. Nembok yang pertama, saya ingin mengeblok semua ini. Jadi nanti bisa diblok semua
nomor akun dan debit kreditnya. Oke, kita bikin nama. Misalnya saya bikin namanya jurnal. Jadi, kalau dengan nembok ini, kita tidak perlu lagi mengunci dengan F4 atau FN F4. Oke. Kemudian saya ngeblok lagi yang jumlahnya debit. Saya kasih nama debit. Berikutnya saya ngeblok lagi yang namanya kredit. Dengan nembok ini maka lebih mudah lagi untuk mengerjakan rumus sum if. Nah, berarti rumusnya adalah sama dengan sum if buka kurung, ranknya tadi adalah jurnal. Nah, data kita tadi adalah jurnal. Nah, ini dia, sudah. Oke, titik koma atau koma, lihat laptopnya. Kriterianya ini dia. Kita mau lihat akun 111 atau kas. Nah, untuk kriteria tidak perlu dikunci. Karena apa? Nanti akan turun ke bawah. Kita copy nanti rumusnya. Sum ranknya, karena kita ngomongin debit, maka kita panggil nembok debit. Kalau udah kita tutup rumusnya, tutup kurung, nah kita tarik ke bawah. Nah, makanya tidak perlu kriterianya yang ini, nomor akun dikunci karena akan kita copy ke bawah. Jadi cukup menggunakan satu rumus, maka bisa kita copy ke bawah rumusnya. Setelah debit, kita akan ke kredit. Ranknya tadi adalah jurnal. Titik koma. Kriterianya ini sebelahnya pertanyaannya. Sum ranknya, karena kita melihat rekapitulasi jurnal sebelah kredit, maka kita panggil nembok kita yang namanya kredit. Nah, ini dia. Sudah, kita tutup kurung. Oke, kita copy ke bawah. Oke, sudah selesai. Jadi contoh yang ini adalah penerapan untuk merekapitulasi jurnal menggunakan rumus sum if. Oke.